Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bi hidayatil Islam wa arsyadana bi nuril Qur'an wa akramana wa faddalana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat, keberkahan, serta ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bulan yang semulia bulan Ramadan, di mana siangnya ada jihad yaitu berupa siam dan malamnya ada jihad berupa qiyam. Ada puasa di siang hari dan ada salat malam di malamnya. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan nikmat itu tidak hanya sehari 2 hari, tetapi Allah jadikan itu selama 1 bulan penuh. Maka sangat-sangat merugi bagi manusia siapapun yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak menyambutnya dengan amal kebaikan. Rugi, sengsara, menderita orang yang berjumpa diberikan umur oleh Allah dengan Ramadan, tetapi awal akhir Ramadan itu dia biasa saja. Bahkan selesai Ramadan dia tidak sedikit pun mendapatkan ampunan. Untuk itu, kaum muslimin, muslimat, saudaraku dimanapun berada, kita masih di bulan suci, bulan mulia ini. Mari kita banyak-banyak mengisi dengan amal-amal yang bisa kita lakukan, dengan istighfar, dengan berzikir, berdoa, terutama dengan amal berupa membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang lain. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah bis-sabri was-salat, dengan sabar dan salat. Di antara ulama menafsirkan yang dimaksud dengan sabar ini adalah as-saum. Makanya bulan Ramadan pun juga disebut dengan syahrus sabr. Syahrus saum, syahrus sabr. Artinya mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan sabar. Jadi di bulan Ramadan ini, terutama siangnya kita berpuasa, ada 2 waktu sholat kita yang kita lakukan dalam keadaan puasa. Bahkan 3, dari subuh, zuhur, dan asar. Ya, maka kita tingkatkan kualitas ibadah kita di saat kita shaum seperti ini. Tidak lupa salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun hidup kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dan juga para keluarga dan para sahabatnya, termasuk umat dimanapun, mudah-mudahan senantiasa dalam salawat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orang hidup di dunia ini pasti ingin selamat. Siapapun. Di dunia, bahkan di akhirat, itu yang menjadi dambaan setiap insan yang ada di dunia. Yang besar, yang kecil, pengusaha, atau siapa saja.
bahkan rakyat jelata dan sebagainya, ya, sampai kepada raja dan terusnya, semuanya hanya ingin hidup ini dalam keadaan selamat. Bahkan orang-orang yang mempersembahkan dengan persembahan-sembahan yang dia lakukan, yang dengan bentuk menyekutukan Allah, apakah dia membuat sesaji, membuat ini dan itu, tujuannya mereka apa? Agar selamat. Ada yang punya jimat ini, ada yang punya ini dan itu, dia persembahkan untuk dukun dan lain sebagainya, tujuannya hanya satu, dia ingin selamat. Tetapi bagaimana cara selamat yang ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang penting yang harus kita ketahui. Nah, suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keselamatan. Pertanyaan beliau, man najat? Bagaimana caranya biar hidup itu selamat ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah pun menjelaskan. Pertanyaannya singkat, jawaban Rasulullah pun juga singkat. Nah, jawaban Rasulullah, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau ingin hidupmu selamat, maka yang pertama adalah kendalikan lisanmu. Lalu yang kedua, buatlah rumahmu itu terasa luas bagimu. Dan yang ketiga, menangislah atas kesalahan-kesalahan dan dosamu. Ini 3 langkah, 3 cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar hidup kita ini bisa selamat dunia akhirat. Yang pertama, menjaga atau mengendalikan lisan. Kita tahu bahwa lisan ini adalah mempunyai pengaruh yang sangat besar. Pengaruh yang positif ataupun juga pengaruh yang negatif. Dengan lisan kita bisa menggunakannya untuk banyak berzikir kepada Allah, bertasbih, beristighfar, tahmid, takbir, dan lain sebagainya. Dengan lisan kita bisa menggunakannya untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ayat Qur'aniyah maupun juga ayat-ayat kehidupan yang bisa kita saksikan di sekeliling kita. Melihat keindahan Allah, kita bersyukur kepada Allah, berzikir kepadanya, Masya Allah, dengan lisan. Ataupun juga kita gunakan lisan itu untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang benar. Karena ucapan yang benar itu akan membawa keuntungan besar bagi kita. Kita tentu ingat ada sebuah ayat yang familiar yang Allah terangkan di surat Al-Ahzab ayat 70, 71, 72. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Allah mengajak orang-orang yang beriman pertama untuk bertakwa, lalu yang kedua wa qulu qawlan sadida, ucapkan ucapan yang benar. Karena apa? Ucapan yang benar ini akan menjadikan amal soleh. Yuslih lakum a'malakum. Tidak hanya itu, ucapan yang benar itu juga akan menuju kepada ampunan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dengan mengucapkan ucapan yang baik, berarti menggunakan lisan kita untuk kebaikan, ya, ucapan yang baik, yang jujur, yang benar, maka itu akan menjadikan kesolehan amal kita, menjadikan kebaikan hidup kita, akhlak kita, dan itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan untuk bisa selamat dalam hidup ini, kunci pertama ada pada lisan kita. Amsik alaika lisanak, kendalikan lisanmu itu. Karena kita tahu bahwa lisan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ada 2 orang.
yang saling bermusuhan bertahun-tahun lamanya. Kemudian datanglah seseorang yang mempunyai lisan yang sangat baik, kemudian menasehati keduanya. Lalu dua orang itu bisa menjadi rukun lagi, menjadi damai lagi. Ini karena lisan yang baik, sehingga bisa membuat seperti itu, merubah yang seperti itu. Tetapi sebaliknya, ada dua kaum, ada dua bangsa yang tadinya baik, rukun, kemudian datanglah lisan seseorang yang kemudian menfitnah antara satu dengan yang lain, memprovokatori kepada satu kepada yang lainnya, maka yang terjadi apa? Yang tadinya rukun dan damai, kemudian berubah menjadi permusuhan. Itu pun karena lisan. Ya. Ittaqullaha fil lisan, maka mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga lisan kita. Lalu yang kedua, untuk menuju keselamatan itu adalah membuat rumah kita terasa luas bagi kita. Tidak harus rumahnya luas. Ya. Apapun bentuk rumah kita, keadaannya, ya, bentuknya, tetapi rasa yang luas di dalam diri kita. Ini tentu karena satu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa mempunyai tempat tinggal. Tempat tinggal. Semua makhluk Allah punya tempat tinggal. Jangankan manusia, binatang-binatang pun juga mereka punya tempat tinggal. Bersyukur. Ini. Yang kedua, menjadikan rumah itu adalah tempat ibadah kita. Baik itu ibadah maghdoh, hubungannya dengan Allah, maupun juga ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Karena di dalam rumah itu berarti ada keluarga kita, anak, cucu-cucu kita bahkan di sana. Juga ada kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita yang semuanya itu bisa membuat hati kita ini terasa luas karena tidak sendirian. Jadi salah satu sikap orang Islam dalam masalah rumah dan tempat tinggal ini, dia akan menjadikan rumahnya itu rumah yang penuh dengan surgawi. Rumah yang bisa membuat dia itu nikmat tinggal di dalamnya, karena dia selalu banyak bersyukur kepada Allah dan bisa berbuat baik kepada sesamanya. Kalau ada seseorang yang mengatakan, saya tidak betah tinggal di rumah, itu jelas bukan masalah rumahnya, tetapi masalah hatinya. Jadi kalau ada orang dia kok tidak betah tinggal di rumah, itu sesungguhnya bukan masalah rumahnya, bukan fisik rumahnya itu. Orang kalau sudah seperti itu tinggal di rumah manapun, walaupun rumah yang sangat mewah, gedung pun dia tidak akan betah. Tetapi permasalahan itu ada di dalam hatinya. Maka setelah kita menjaga lisan, yang kedua menjaga hati yang hubungannya dengan tempat tinggal. Ya. Tentu kita mempunyai tempat tinggal itu kita rawat kebersihannya, kerapiannya, sehingga dipandang pun juga nikmat, dirasakan dan bisa digunakan untuk banyak berbuat kebaikan. Ini. Lalu yang ketiga, Rasulullah menjelaskan wabki ala khati'atik, untuk bisa selamat dunia akhirat, banyak-banyak menangis akan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, manusia itu pasti punya kesalahan. Kesalahan terhadap dirinya, kesalahan terhadap orang lain. Sebagaimana manusia pertama kali dalam sejarahnya, yaitu Nabi Adam dan Hawa, datang ke bumi ini pun dengan kesalahan. Namun karena kemudian menyadari akan kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dan menangis akan kesalahan itu, akhirnya Allah merubah dari sebuah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Ini. Maka yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana agar kita ini introspeksi terhadap apa yang pernah kita lakukan, evaluasi terhadap amal yang kita perbuat. Kita selalu minta dan mohon kepada Allah agar diampuni apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita.
Bahkan kalau perlu kita menangis. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan perlindungan di akhirat dari Allah. Di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Satu di antaranya itu adalah warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang sendirian di malam hari, kemudian dia ingat Allah, berzikir, beristighfar, bertaubat, fafadat ainah, sampai kedua matanya itu berlinang air mata, menangis. Maka itu yang menyebabkan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita menuju jalan keselamatan kita dengan menjaga lisan, hati, dan introspeksi atas kesalahan-kesalahan kita. Allah Maha Mulia, Allah Maha Rahman dan Rahim. Kita yakin Allah akan mengampuni atau memberikan ampunannya kepada kita serta membawa kehidupan ini lebih baik. Dan Allah menyelamatkan kita semuanya ini, khususnya dari musibah virus ini, dengan kita memiliki 3 langkah tadi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.